Nah, selanjutnya masih mengenai koordinat titik di antara dua titik yang diketahui. Bagaimana kalau kasusnya perbandingan, misalnya diketahui perbandingan RP banding RQ sama dengan negatif 2 banding 3. Dan yang ditanya itu adalah Q. Nah, misalnya ada yang kerepotan, Q-nya cuma sendiri. Gitu ya. Maka sama seperti tadi, yang harus kita cari adalah perbandingan yang Q-nya itu berada di tengah-tengah ya. Nah, karena dari soal ini berarti yang diketahui, kalau yang ditanya Q, berarti yang diketahui adalah P dan juga R. Berarti perbandingan yang harus kita cari adalah P. Q ya berbanding Q R. Nah, begitu saja ya, atau cari saja RQ berbanding Q P ya, pokoknya supaya si Q ini dia berada di tengah-tengah. Misalnya yang mau kita cari adalah PQ berbanding QR ya, apa M-nya, apa N-nya. Sama seperti tadi, berarti yang kita lakukan pertama adalah menggambar posisi titik. Karena yang mau dicari Q berarti misalnya Q, misalnya R ya yang muncul, boleh. R, kita lihat, jadi boleh Q, boleh terserah siapa yang mau muncul. Misalnya di sini muncul R dulu ya. Maka kita lihat RP itu perbandingannya adalah negatif 2. Ya, RP negatif 2. Berarti si P berada di sebelah kiri dari R. Ya, ingat ini tadi ya. Berarti seperti ini posisinya, negatif 2. Lalu RQ 3, berarti Q itu berada di sebelah kanan R ya. Dengan tadi jaraknya adalah 3 ya. Dari sini tadi yang mau kita cari adalah PQ ya. Berarti PQ adalah dari ujung dari ini 2, di sini menunjukkan jaraknya 2 di sini. Nah, maka PQ itu adalah P ke R ditambah R ke Q. P ke R itu 2 jaraknya ya. Jadi yang negatif ini tidak usah dilihat lagi ya. PR 2 positif, RQ 3 berarti PQ itu jaraknya 5. Lalu QR berapa jaraknya? QR berarti membacanya ke kiri. Berarti yang awalnya 3 jaraknya menjadi negatif 3. Sehingga QR-nya adalah sama dengan negatif 3. Sehingga kita dapatkan perbandingan baru untuk dimasukkan ke rumus, yaitu PQ banding QR sama dengan 5 banding negatif 3. Ya, 5 banding negatif 3. Di mana 5 itu adalah M, negatif 3 adalah N yang kita pakai di rumus ya. Sehingga ya rumusnya dari tadi PQ banding QR 5 banding negatif 3 berarti R kita kalikan dengan M ya. P kita kalikan dengan negatif 3. Sehingga rumusnya didapatkan untuk mencari XQ si N tadi dikali P. N kali XP ditambah ini M tadi, M dikali dengan R ya, sehingga M kali XR per perbandingannya tetap N ditambah M. Begitu juga dengan YQ, sehingga didapatkan rumus untuk mencari XQ YQ dengan perbandingan 5 banding negatif 3 itu adalah seperti rumus yang ada di bawah ini. Tinggal substitusikan nilai M dan nilai N. Ya, jadi sekali lagi ya, kalau ada perbandingan ya yang diketahui, kalau kalian ingin menggunakan rumus ini, maka kalian harus identifikasi dulu seperti apa posisi titik pada perbandingan soal yang diketahui. Ya, itu saja dari Ibu. Sedikit tambahan mengenai masih mengenai titik di antara dua titik, yaitu titik khusus atau diketahui titik tengah. Nah, yang ini ya, ini sebenarnya adalah
penurunan ya dari konsep posisi titik pada garis bilangan yang Ibu jelaskan tadi ya. Jadi itu tinggal dilihat-lihat saja ya. Nah, yang paling penting itu adalah tadi kata Ibu titik tengah atau midpoint ya. Midpoint ini karena tadi mencari titik di antara dua titik bisa dilakukan dengan dua cara, maka untuk mencari midpoint juga konsepnya sama, ada dua. Yang pertama, dengan menggunakan rumus, sama seperti tadi. Hanya saja, untuk titik tengah ini, rumusnya lebih sederhana, ya. Kalau misalnya diketahui titik P dan Q, ya, karena si R ini adalah titik tengah dari PQ, berarti tinggal menambahkan XP ditambah XQ dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena dia berada di tengah-tengah, ya, berarti jaraknya sama kiri kanannya. Begitu juga mencari YR, ya, dengan syarat R-nya tadi titik tengah adalah YP ditambah YQ per 2. Nah, itu. Cara 2, ya, dengan menggunakan perbandingan, ya. Jadi perbandingan dari titik tengah itu, misalnya titik tengahnya R, maka perbandingan PR banding RQ sama dengan 1 banding 1. Sehingga kembalikan saja ke rumus tadi, M-nya 1, N-nya 1. Ya, 1 tambah 1, 2. Nah, ujung-ujungnya adalah rumus yang di atas ini sebenarnya. Tapi ini misalnya kita tidak ingat ya rumus yang di atas ini. Nah, mau memakai perbandingan, maka perbandingan titik tengah itu selalu PR banding RQ sama dengan 1 banding 1 ya, dengan syarat R-nya titik tengah. Siapa yang ada di tengah sini? Polanya seperti ini berarti dia titik tengah. Ya, itu saja dari Ibu. Terima kasih. Kita lanjutkan di forum diskusi.